nanti tinggal disesuaikan rasanya. Jadi kita kan udah paham nih rasanya kayak gini, nah kita adjust aja nanti. Karena untuk bubuk powdernya tuh bebas apa aja, jadi nggak mesti harus merek yang sama seperti di sini ya. Yang penting kita udah tahu lah ibaratnya basicnya tuh seperti apa, powder-powdernya nanti ngikutin. Yang penting udah tahu caranya bikin seperti itu, nah, nanti tinggal dikreasikan ya. Misalnya toppingnya mau dikasih boba di atasnya. Ya diaduknya dicobain. Terus boba, sedotannya beda ya, sedotannya lebih besar, biar bobanya bisa cepat. Jadi harus pakai yang sederhana. Enggak cuma aroma, enggak manis. Belum dikasih gula. Rasanya kan apa tadi? Aroma gula merah. Yang buat nyamuk boba atau jadi kalau boba ini kita nanti pakainya gula aren kalau untuk memaniskan bobanya. Tapi kalau minumannya pakai gula pasir dulu. Tadi berapa gram, Pak? 15. Kemanisan atau salsetnya pakainya tadi 20. Ya, carpet 20, gulanya 15. pas enggak pas. Nanti kalau yang dulu itu bagian boba, nanti kan bikin sendiri-sendiri, nanti bisa dibawa pulang. Macam apa, Mas? Rasanya gimana? Pas nggak? Hah? Gebrek masih. Untuk minuman boba sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya lanjut menjelaskan untuk whipped cream dan smoothies ya. Karena ini lampunya lagi mati, kita sambil tunggu saya jelasin secara singkat aja ya. Tadi barusan tak tanya. Sudah bisa saya jelaskan sekarang? Jadi yang kedua ini kita mau coba bikin topping whipped cream. Kalau untuk whipped cream sendiri sebenarnya kita juga ada banyak macam-macam whipped cream. Jadi ada yang whipped cream sudah bentuk cair seperti model susu seperti ini, tinggal dimasukkan ke dalam tabung. Ada juga whipped cream yang bentuknya bubuk, nanti tinggal diseduh dengan air es. Atau seperti yang akan kita bikin ini nanti. Jadi dari segi cost kita
ngelihat kos yang paling murah. Jadi kalau misalnya ngejar untuk yang creamy dan juga enak, tentu saja yang merek yang seperti whipped cream cair atau whipped cream bubuk dia akan lebih enak dan akan lebih ibaratnya creamy lah. Tapi ibaratnya kita jualan mungkin untuk cuma nambah-nambah di topping aja, kita bisa pakai yang lebih ekonomis. Untuk bahannya sendiri kita pakai susu bubuk. Susu bubuknya ini sebenarnya mereknya bisa bebas, tapi yang biasanya sering digunakan itu pakai Benkau atau bisa juga pakai Frisian Flag, tapi yang bubuk yang rasanya juga plain. Nanti kalau misalnya di warung-warung mungkin susah untuk mendapatkan merek yang Frisian Flag, bisa diganti dengan yang Benkau. Untuk bahan kedua kita pakai pengembangnya pakai SP. SP-nya ini sebagai bahan supaya dia bisa lebih ngembang dan juga nanti dia stay-nya juga lebih lama. Itu tergantung dari SP-nya. Untuk merek SP ini sebenarnya juga bebas, bisa pakai merek apa aja. Cuma saya pernah coba pakai merek yang kupu-kupu, dia malah nggak ngembang. Jadi karena mungkin butuhnya sedikit lebih banyak, jadinya kalau misalnya pakai merek yang bagus, malah kadang kurang ngembang. Untuk bahan tambahannya bisa pakai sebagai pemanisnya ada SKM. SKM-nya itu juga bebas mau pakai merek apa aja. Nanti creamy atau enggaknya kita tergantung sama merek yang kita pakai. Jadi kita kalau misalnya pakai kental manisnya yang udah misal Frisian Flag yang full, dia akan rasanya lebih creamy daripada pakai merek-merek yang seperti ini. Untuk pemanisnya juga nanti kita tambahkan sedikit gula. Sama untuk larutnya kita pakai air es. Gak ada jenisnya. Gimana blendernya? Kalau untuk whipped cream sendiri kita biasanya ada beberapa jenis whipped cream, kayak ada cheese cream, ada heavy cream kayak gitu. Kalau whipped cream yang biasanya untuk minuman seperti ini, kalau bisa manisnya agak sedikit kurangi. Jadi ketika nanti kita bikin minumannya udah manis, ketambahan topping manis enggak enak di akhirnya nanti. Kalau untuk makanan biasanya whipped creamnya udah manis ya, standar untuk makanan. Kalau bisa untuk minuman ini manisnya sedikit dikurangi, jadi ya enggak yang terlalu manis. Kalau nanti mau bikin cheese cream itu bisa dengan bahannya sama, tapi nanti ditambah dengan keju oles. Jadi kejunya bukan yang batangan seperti itu, ya pakainya yang cheese cream. Bentuknya nanti dia seperti selai. Kalau untuk whipped cream kita tunggu resepnya, kita langsung praktek. Nanti karena bahannya baru ada untuk satu resep, nanti satu kelompok nyoba satu kali bikin, tapi tunggu diberikan bahannya dulu. Setelah itu nanti kita move ke smoothies. Untuk bahan-bahan ada yang perlu ditanyakan untuk membuat whipped cream? Kalau pakai keju yang manis itu bisa? Bisa. Kalau misalnya kejunya itu sebenarnya opsional. Yang penting kalau untuk bikin cheese cream diutamakan yang kejunya itu oles. Jadi kayak yang bentuknya selai gitu, enggak yang padat. Udah jadi beli udah bentuknya kayak selai itu. Kalau diserut gitu nanti dia nggak mau nyatu. Ketika diserut dia akan jadi gede. Ada pertanyaan lain? Oke ya, berarti lanjut aja ya. Oh, penting ada tadi di depan mari. Ini loh. Selamat pagi, halo warga Magelang. Ketemu lagi dengan BLK Disnaker Kota Magelang. Hari ini
telah berlangsung pelatihan barista berbasis kewirausahaan yang melalui program PBD yaitu Prodamai 2026. Nah, di sini kita dibantu oleh teman-teman alumni juga yang dari alumni angkatan sebelumnya sudah mulai bisa berbagi ke teman-teman peserta yang sekarang ini. Hari ini kita ada materi, kebetulan materi susu sudah materi kopi sudah selesai. Hari ini kita ke materi yang berbasis susu milk base. Itu ada boba, ada milk blend, dan juga ada smoothies. Nah, hari ini alhamdulillah hari ke-7 ya, besok itu udah terakhir pelatihan. Hari ini hari ke-7. Nah, sekarang teman-teman peserta ini sudah mulai untuk berkreasi karena besok ada uji kreasi minuman. Ketika mereka sudah mendapatkan ilmu yang didapat dari hasil pelatihan hari terakhir, alangkah bagusnya kalau mereka dites, diuji dengan uji kreasi minuman. Nanti teman-teman besok itu akan berkreasi sesuai dengan ide mereka masing-masing tanpa menduplikasi dan tanpa mencontek dari resep minuman atau kedai lain. Karena memang di pelatihan yang diselenggarakan di BLK ini kita memang dituntut untuk teman-teman untuk bisa berkreasi, mengembangkan ide, dan juga nanti ketika mereka selesai mereka bisa menciptakan menu-menu minuman baru yang nanti akan bisa mereka praktek atau jual ke masyarakat luas ya. Moga untuk teman-teman warga Kota Magelang yang silahkan berminat bisa ikut pelatihan, bisa mendaftar di BLK Kota Magelang, atau yang mau melakukan melalui APBD Prodamai bisa mengusulkan ke RT RW atau perangkat desa setempat. Nah, ini teman-teman sudah mulai praktek bikin doktrin. Listriknya mati gimana tuh? Lagi di pinggir. Nah, ini kan ada force major ya, listrik mati. Sekarang sambil nunggu lampu nyala, listriknya nyala, masing-masing coba bikin boba dengan yang tadi kuliah ajarin ya. Nah, itu kan ada bukan velvet, terus taro, maca, satu lagi apa ya? Iya, satu kelompok satu dulu. Ini pamukan juga bisa. Oh, sama gula aren. Gini ya. Iya, untuk nyobain kita bagi aja per kelompok. Jadi nanti satu kelompok bikin satu rasa dulu, terus putar bubuknya. Jadinya enggak semerawut di sini. Kelompok satu mau nyoba rasa apa diambil bahannya, untuk bubuknya nanti tak siapin dulu dipisah-pisah. Boleh. Jadi Pakai miljak. nanti satu kelompok nyobain bikin satu-satu dulu. Kalau udah bikin satu nanti putar modelnya. Biar di bawah. Ini buat tidurnya air hangatnya ya. Setiap kelompok ada gelas atau pijakan. Maju satu-satu untuk pembagian susu ya. Bagian bikin gratis. MBG.
pakai 52. Ini ya, siap kelompok kalau bisa satu meja yang air panas. Jadi ketika kita bikin, jangan nyari-nyari punya orang. Jadi kita nyiapin sendiri. Es batu sama nasi, kalau gimana? Bikinnya satu kelompok. Enggak, orang yang berbeda satu. Mbak, mixernya mana? Mixer. Yang belum dapat susu bisa maju ya, bawa gelas maju-majunya ada di jauh. DVD coba Pak. Gula karo kopi masih Imu tak berarti kafe loh. Rahasia. Wes ketok tapi boleh dia aku. Apa? Ayo ini. Iki kan Di panas dulu, tapi pakainya satu kali bikin. Kan kalau misalnya pakai es batunya jangan lebih dari 150 ml pokoknya air dari es batu. Jadi dibagi aja, misal pakai es batunya 100 sampai 120, berarti airnya 30. Tapi kalau pakai airnya 50, es batunya 100. Berapa?
Es batunya diambil tumpah. Kebanyakan es batu. Halo Pak Wid. Ini jenenge Mbak Melati Pak. Melati Saputra. Ini loh. Oh iya. Kalau mau susunya lebih gurih, sek nih ada seker susu. Lebih gurih. Susu bagusnya dingin.
Ya, bisa. Kalau biasanya STLS itu biasanya dia biasanya ditambahin rasa-rasa jadi bisa tambahin coklat, terus bisa. Jadi biar rasanya langsung blend. Kalau misalnya udah jadi green yang dikasih rasa ambek. Betul banget. Betul lagi. Betul yang lain diculik sih. Yang paling bawah makin ke atas tuh makin teman-teman, semuanya udah coba bikin satu-satu. Kalau udah bikin dulu, nanti kita bikin topping. Ketika nanti udah bikin topping, nyobain bikin lagi tapi ditambah dengan topping yang beda-beda. Gitu ya. Jadi biar nggak satu terus plain gitu.